Peserta didik juga mampu memperagakan kembali isi dari materi yang sudah dibahas. Nah, tujuan yang ketiga ini sebentar pada saat kita berdiskusi dalam kelompok. Ada kelompok menjawab dan ada kelompok bertanya. Itu adalah maksud dari tujuan pembelajaran kita hari ini yang nomor 3. Bisa diikuti? Bisa. Kelas 7A? Bisa. Kaidah kebahasaan teks narasi yang pertama yaitu apa? Memakai kata Kiasan metafora. memakai kata kiasan atau metafora. Yang kedua, memakai kata kerja atau dikenal sebagai verba. Yang ketiga, memakai kata benda dikenal sebagai apa? Nomina. Oke, yang kelima, Memakai kata sifat. yang keempat, memakai kata sifat. Yang kelima, Memakai kata frasa. memakai frasa atau Frasa. yang terakhir, Kata penghubung. kata penghubung. Nah, itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan teks narasi, itu kurang lebih ada berapa? 6. Ada 6. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu penjelasan dari setiap kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama yaitu memakai kata kiasan atau Metafora. metafora. Irong baca pengertian kata kiasan. Kata kiasan atau metafora adalah gaya bahasa yang dipakai untuk membandingkan suatu hal secara langsung, dan metafora sering disebut sebagai gaya bahasa berbanding. Oke. Kata kiasan atau metafora itu dikenal sebagai gaya bahasa perbandingan. Contohnya, oke, ini adalah salah satu contoh memakai kata kiasan atau Metafora. metafora. Nah, di sini yang merupakan kata kiasan yang bagaimana? Dari contoh yang ibu sudah paparkan. Jago merah. Merah, si jago Merah. Si jago merah ini ibaratnya Api. Oke, contoh yang kedua yaitu tribus kantor. Tribus kantor ini diibaratkan sebagai apa? Musuh. Tribus kantor diibaratkan sebagai Koruptor. pegawai atau petugas yang berada dalam kantor tetapi dia melakukan Korupsi. memakai kata kerja atau dikenal sebagai verba. Yoga, coba baca pengertian kata kerja yoga. Kata kerja transitif adalah suatu kata kerja yang biasanya diikuti dengan objek, dan kata kerja transitif bisa diubah ke dalam bentuk yang positif. Diikuti oleh Objek. objek. Ada yang bisa kasih contoh? Oke, contohnya kata kerja transitif yang bagaimana tadi? Contoh kata kerja transitif. Ciko guru memilih Ciko sebagai ketua kelas yang baru. Nah, di sini ada pertanyaan. Predikat yang menggunakan kata kerja transitif itu mana? Dari contoh ini. Yang menjadi predikat yaitu memilih. Oke, memilih. Yang menjadi objeknya di sini apa? Ciko. Oke, yang menjadi objek yaitu Ciko. Oke, ini adalah salah satu contoh kata kerja. Kata kerja apa? Kata kerja apa yang diganti? Transitif. Nah, oke, Ciko baca pengertian kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk melengkapi kalimat dan tidak dapat dibuat ke bentuk yang
Objek. Kalau kata kerja intransitif, Tidak objek. jadi tidak perlu harus ada objek. Kita kasih contoh. Apa saja? Tulisan. Ada apa saja di sini? Subjek. Ada subjek, apa lagi? Predikat. Predikat di sini yang mana? Sedang. Sedang. Terus di sini? Keterangan waktu. Keterangan tempat. Ini adalah keterangan Tempat. Di sini ada kata apa? Ada kata kamar. Jadi kata kerja intransitif itu tidak membutuhkan objek. Jadi tidak harus ada objek atau yang sebagai sasaran tidak perlu ada. Seperti ini contoh, Adi sedang menyanyi di kamar. Nah di sini yang menjadi subjek yaitu Adi. predikatnya apa? Sedang. Terus menyanyi di kamar. Keterangan tempat. Keterangan tempat. Contoh yang kedua, dari dia yang dari contoh yang saya kasih mana yang menunjukkan objek? Tidak ada. Objek tidak ada. Di sini apa saja yang ada? Keterangan apa? Keterangan tempat. Oke. Jadi coba tunjukkan mana yang merupakan subjek, predikat dan keterangan tempat. Tiga di bawah itu contoh yang pertama. Oh, itu setuju. Menyapu. Oke, Ciko, maju berbaiki. Setuju. Ada yang setuju? Kelompok dua. Karin, setuju? Tidak? Setuju. Kelompok tiga? Setuju dengan hasil PKK ada Ciko? Setuju. 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 Kelompok empat? Setuju. Ya, di sini tidak ada Objek. objek. Yang merupakan predikat itu hanya kata sedang. Kalau menyapu di halaman rumah itu keterangan Tempat. keterangan tempat. Aku Kalau tadi kewe takut. Nah, kata penghubung yang mana? Pergi. Kerja. Kata penghubung. Kerja. Yaitu kata Sejak. kata sejak. Sudah punya gambaran semua? Sudah. Oke, sekarang kita tidak bentuk dalam satu kelompok dan sebentar ada tugas edukasi, ada kelompok bertanya dan kelompok menjawab. Bisa? Bisa. Oke, sebelum itu mau tanya dulu. Tadi kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan teks narasi. Nah itu yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks narasi apa saja? Memakai kata kiasan atau metafora. Yang kedua itu memakai kata Benda. yang berikut Memakai kata benda. memakai kata benda. Yang berikut lagi Memakai kata sifat. yang kelima Memakai kata rasa atau rasa. memakai rasa atau kelompok. Dan terakhir memakai memakai kata teksobus. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang kaidah kebahasaan. Sekarang kita diskusi kelompok. Perhatikan, Ibu menggunakan model pembelajaran Made and Made, yaitu sistem menjodohkan. Perhatikan, sistem menjodohkan. Sebentar kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4. Jadi, kelompok 1 dan kelompok 3, perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 sebagai kelompok bertanya, kelompok 3 sebagai kelompok menjawab. Bisa? Bisa? Bisa itu. Lalu yang kedua, kelompok menjawab dari kelompok mana? Kelompok tiga itu. Kelompok 3 itu diam di tempat, yang mencari jawaban adalah kelompok 1 sebagai kelompok bertanya. Bisa? Bisa. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 4 sebentar. Kelompok 2 sebagai kelompok bertanya, kelompok 4 sebagai kelompok menjawab. Jadi
kertas pertanyaan dan jawaban. Perhatikan, misalkan Nardus punya pertanyaan, berikan 2 contoh kata kiasan. Nanti Nardus maju mencari jawaban di antara teman-teman di sini. Bisa? Yang sibuk cari jawaban itu kelompok bertanya, kelompok menjawab tetap diam di tempat. Bisa? Oke, Nardus, dibaca pertanyaan Nardus. Berikan 2 contoh kata kiasan. Berikan 2 contoh kata kiasan. Nardus maju cari. Masih baca yang mana? Ciko? Sebutkan 1 contoh klausul terikat dan 1 contoh klausul bebas. Oke, kalian dua cari jawabannya sih. Cari. Oke, perhatikan. Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah mendapatkan mana jawaban dari pertanyaan yang mereka baca. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 3. Oke. Balik jawaban. Nadia, baca pertanyaan. Berikan salah satu contoh kata sifat. Berikan salah satu contoh. Cari jawaban. Francisca. Berikan 1 contoh frasa. Berikan satu contoh frasa. Kalian 3 orang cari jawaban di antara 6 orang ini. Cari jawaban. Oke, Santi dan Karin baca pertanyaan. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam kaidah kebiasaan teks narasi. Oke, Karin. Berikan salah satu contoh kata kerja abstrak. Klausa dapat dibagi menjadi 2 bagian. Oke, kalian dua cari jawabannya. Cari Ini jawaban. 2 bagian. Jumi dengan Gracia. Jumi dengan Gracia. Gracia. Oke, kalian baris. Kelompok menjawab tetap di depan. Kalian yang Gracia baca. Mana yang merupakan kata benda abstrak? Kata apa saja? Ikhlas, bermanfaat, berguna. Ikhlas, berguna, dan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua. Klausa dapat dibagi menjadi 2 bagian. Sebut. Klausa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu klausa bebas, klausa terikat. Oke. Kelompoknya Nadia. Berikan salah satu contoh kata sifat. Contoh kata sifat. Argana adalah salah satu anak yang sangat pintar di kelasnya. Oke, di sini yang dimulainya yang merupakan kata sifat dari contoh yang dibaca apa? Pintar. Kata Pintar. kata pintar. Masih ada yang belum? Santi. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam kaidah kebiasaan teks narasi. Oke. Memakai kata kiasan atau metafora, memakai kata kerja, memakai kata benda, memakai kata sifat, memakai frasa atau klausa, dan kata penghubung. Oke, yang termasuk dalam kaidah kebahasaan itu kurang lebih ada berapa dia nih? 6. Ada 6. Ada kata kiasan, kata kerja, kata benda, klausa, penghubung, dan ada kata Sifat. sifat. Oke. Dari kelompok 2 dan kelompok 4, mereka sudah temukan mana jawaban dari pertanyaan yang mereka sudah bacakan. Dan kita tepuk tangan untuk Oke, karena berhubung kita punya waktu belajar tinggal berapa menit, di sini Ibu mau menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Kaidah Identifikasi kaidah kebahasaan teks narasi dalam cerita fantasi, baik yang dibaca maupun yang didengar. Lalu di dalam kaidah kebahasaan teks narasi adik-adik itu dibagi menjadi berapa bagian? 6. Dibagi 6. Yang pertama ada memakai kata sifat atau dikenal sebagai metafora. Yang kedua ada kata benda. Yang ketiga ada kata kerja. Yang keempat ada kata sifat. Yang kelima yaitu memakai kata frasa atau klausa. Dan yang terakhir yaitu kata penghubung. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan dan sudah berikan masing-masing contoh dari setiap kata kerja, kata benda,
Beberapa kali dewasaan. Ibu sudah kasih semua contoh? Sudah. Dan adik-adik sendiri sudah kerjakan tadi? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Sebelum ibu mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, itu bahan ajar ibu sudah bagikan kemarin itu dipelajari lagi. Sampai di rumah jangan langsung dibuang, dicoret dan sebagainya. Dipelajari ulang supaya hari-hari itu punya gambaran, punya pemahaman tentang materi yang kita sudah belajar hari ini. Bisa? Bisa. Jadi harapannya ibu kalian harus belajar pelajari ulang materi yang kita sudah belajar hari ini. Sekarang simpan semua sudah buku pena, kita menyanyi satu lagu kebangsaan. Lagu apa? Oke, kita menyanyi satu lagu kebangsaan yaitu dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, campur menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tetap berdiri ya. Adik Delin, pimpin kita dalam bentuk. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa dulu. Saya memimpin doa ini adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu dari pertama pelajaran kami hingga pada akhir pelajaran ya Tuhan. Pada hari ini kami melanjutkan pelajaran Engkau tuntun sertai kami agar kami dapat bisa menjawab pertanyaan berikan tugas dan berikan kepada kami yang diberitakan kami dan Kristus dan Tuhan ternyata kami dalam nama Bapa dan Putra dan